jangan lupa untuk subscribe channel youtube.com/kumasnazi. Gratis! Kita upload setiap 2 hari sekali, konten segarin, sekolah agak ngajarin setiap hari Senin dan Sabtu, jam 2 siang, dan barbecue belajar bareng aku setiap hari Rabu jam 6 sore, dan kita juga punya konten-konten seru lainnya yang bisa menghibur kamu. So, jangan lupa subscribe ya! Halo teman-teman, kamu pengen gak sih jadi pribadi anak muda, orang yang bisa dikejar uang untuk menjadi kaya raya? Kamu pengen tahu kiat-kiatnya seperti apa? Simak video ini sampai selesai. Teman-teman, untuk menjadi orang yang bisa dikejar uang, kita bukan hanya perlu untuk mendevelop ilmu kita, tapi juga mindset kita tentang uang. Karena banyak sekali orang yang mindsetnya buruk tentang uang. Pada dasarnya, kita tidak boleh juga mengejar uang. Karena kalau kita berorientasi untuk mengejar uang, pasti yang datang adalah keburukan kepada kita. Semakin uang dikejar, semakin kita sulit mendapatkannya. Bahkan kita bisa juga jatuh pada jurang kemiskinan kalau kita berorientasi untuk mengejar uang. Nah, aku akan bangun konsep berpikir yang baik tentang uang, yaitu jadikan uang sebagai jembatan, bukan sebagai tujuan. Jembatan apa Kak Kum? Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita adalah untuk berbagi kebaikan dan kebermanfaatan dari diri kita, dan uang itu jadi jembatan untuk kita sampai ke sana. Contohnya dalam berbisnis. Ketika kita berbisnis, jangan berorientasi untuk menjadi seorang yang kaya raya, tapi berbisnis untuk bisa mensejahterakan lingkungan sekitar kamu, membuka lapangan pekerjaan, mengangkat perekonomian masyarakat, membantu negara mengentaskan kemiskinan, dan membantu masyarakat agar lebih sejahtera. Tujuan kita ke sana, tapi uanglah yang akan menjadikan jembatan kita agar sampai ke tujuan itu. Karena kalau kita mentuankan uang akan menjadi tuan yang sangat buruk sekali. Karena kalau uang kita jadikan sebuah tujuan, orientasi kita adalah banyak uang, bisa-bisa kita terjerumus dalam keburukan. Contohnya, kita akan lupa dengan Tuhan kita akan semakin sombong, kita akan semakin ria, bahkan sikap kita akan berubah 180 derajat dari orang yang miskin menjadi kaya tadi. Tapi jika kita tujuannya baik, kita berorientasi kepada kebermanfaatan kita kepada banyak orang, kita akan dikasih Tuhan uang banyak sekali, kita akan tetap rendah hati. Kita pasti akan tetap lebih besar lagi kebermanfaatan kita kepada banyak orang. So, dalam kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah yang baik. Ya Tuhan, jadikanlah aku jembatan, jadikanlah aku orang yang bermanfaat bagi banyak orang, jadikanlah aku pribadi yang dapat mensejahterakan banyak orang, jadikanlah aku tangan panjangmu dalam menyebarkan kebaikan. Bukan berdoa, ya Allah jadikanlah aku kaya raya biar aku bisa merasakan bagaimana naik Lamborghini dan sebagainya. Itu adalah tujuan yang buruk. Mengejar uang itu buruk. Jadikan uang jembatan agar kita bisa berbagi kebermanfaatan bagi banyak orang. Contohnya, jika kamu lulusan sarjana S1 geografi, suatu hari kamu diundang untuk menjadi pembicara di Kalimantan, kamu harus naik pesawat untuk ke Kalimantan. Tujuanmu utama adalah untuk berbagi ilmu di Kalimantan. Tapi untuk sampai ke Kalimantan perlu pesawat, sehingga kamu perlu uang. Uang itu adalah jembatan agar kamu sampai ke tujuan utamamu, yaitu berbagi. Tuhan akan mempermudah kamu dalam segala urusan kalau tujuanmu baik, yaitu berbagi. Uang pasti akan datang mengejar kamu jika kamu memiliki mindset yang baik tentang uang. Nah, kita sudah merubah mindset kita yang baik tentang uang nih. Sekarang kita akan bahas lebih spesifik bagaimana agar kita menjadi pribadi yang bisa dikejar uang. Tekniknya yang pertama, kamu harus memiliki keyakinan yang baik tentang uang. Karena banyak sekali orang yang memiliki keyakinan yang buruk tentang uang. Terlebih dia datang dari keluarga yang tadinya miskin. Merubah keyakinan ini menjadi sangat sulit sekali. Contohnya, ngapain punya rumah gede-gede, nanti sulit bersihinnya. Nah, itu adalah mental block kamu untuk menjadi kaya. Contoh lain, mendingan hidup miskin tapi bahagia daripada kaya raya, banyak masalah. Belum tentu. Kalau bisa kaya raya dan bahagia, ngapain kamu pilih salah satunya? Jadi mindset keyakinan-keyakinan yang buruk ini harus dihapuskan, kita ganti dengan keyakinan yang baik. Nomor 2, kita juga perlu berstrategi yang logis dan realistis dalam memperoleh tujuan kaya raya itu tadi. Disinilah pentingnya pendidikan atau ilmu. Jadi untuk kamu mendapatkan strategi yang logis dan realistis, kamu harus berpendidikan tinggi, lulus SMA. Kalau bisa melanjutkan kuliah, lanjutkan kuliah, karena itu menjadi bekal untuk dapat dikejar uang. Yang ketiga, kamu juga perlu yang namanya berbagi. Karena berbagi diajarkan dalam agama manapun, jika kita berbagi, kita akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Dalam satu hari kita melihat orang yang lebih miskin daripada kita buat dia lebih kaya, merasa lebih kaya dalam satu hari itu, kita akan menjadi lebih kaya. Tidak serta-merta kita memberikan uang, kemudian Tuhan balas kita dengan uang. Bisa aja Tuhan membalas kita dengan kesehatan, kelancaran segala urusan. Jadi berbagilah selagi kamu memperoleh banyak rezeki. Nah, itulah teman-teman 3 teknik untuk kita menjadi pribadi yang dikejar uang.
mindset yang harus aku tekankan adalah apa yang aku jelaskan di awal tadi. Jangan pernah jadikan uang sebagai tujuan, tapi jadikan uang sebagai jembatan untuk kita mencapai tujuan kebaikan itu tadi. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada teman-teman lainnya biar mereka juga menjadi pribadi yang dikejar uang. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol jempolnya. Gue Mas Dagistiari, bye bye.